Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 6 SD Negeri Peleburan 1 Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 1, kita akan belajar mata pelajaran IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Perkumpulan tersebut memiliki semangat kerja sama yang sangat bagus, sehingga terdapat berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, untuk mensosialisasikan kegiatan yang hendak dilaksanakan, biasanya dibuatlah reklame tentang kegiatan tersebut. Kegiatan hendak mengikuti kegiatan terlebih dahulu, orang yang akan mengikuti harus mengisi formulir, sehingga dapat diketahui siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, anak-anak bisa membuka buku paket tema 5 halaman 1 sampai 3. Silahkan anak-anak membaca pada buku tema 5 halaman 1, yaitu pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong, santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, dan ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyer di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing.
Hal ini menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menyampaikan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-temannya juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya, tentu saja, cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, ingin tahu tentang magnet, si anak-anak sekarang simak penjelasan tentang magnet berikut ini. Magnet. Tahukah kamu apa yang dimaksud magnet? Magnet adalah benda yang berasal dari batuan yang mengandung logam besi. Batuan logam tersebut diolah sampai akhirnya menjadi magnet. Tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh magnet disebut gaya magnet. Kekuatan magnet terbesar terletak pada bagian ujung-ujung magnet atau kutub-kutub magnet. Nah, magnet memiliki atau mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Mungkin kamu pernah melihat magnet yang bertuliskan N dan S. Nah, N itu merupakan singkatan dari North dalam bahasa Inggris yang artinya utara, jadi disingkat dengan huruf N. Kemudian untuk huruf S itu singkatan dari South yang artinya selatan, yang dilambangkan dengan huruf S. Tersebut itu menunjukkan kutub selatan magnet. Nah, kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Dalam keadaan bebas, kutub-kutub magnet ini akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan bumi. Nah, anak-anak, kalian bisa menyimak atau melihat gambar magnet berikut. Ada berbagai macam jenis magnet dalam wujudnya. Yang pertama yaitu paling atas kiri, yaitu magnet batang utara selatan. Yang berwarna merah ini kutub utara dan yang putih kutub selatan. Sedangkan di sampingnya yaitu ada yang namanya magnet silinder, bentuknya seperti tabung. Kalau magnet batang bentuknya seperti balok. Kemudian ada yang namanya magnet jarum, bentuknya seperti ini. Magnet ladam seperti huruf U ya, balok U. Kemudian magnet lingkaran. Nah, seperti kapsul atau seperti pil. Nah, cuma lebih besar ukurannya. Kemudian benda-benda yang mengandung besi atau baja dapat ditarik dengan magnet. Sedangkan benda-benda yang tidak mengandung besi atau magnet tidak dapat ditarik dengan magnet. Benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut benda magnetis. Nah, contoh benda magnetis yaitu sendok, paku, peniti, dan sebagainya. Sementara benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Contoh benda non-magnetis adalah kayu, kertas, karet, dan lain sebagainya.
Nah, di sekitar kita terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam sudah dikenal orang sejak dahulu. Nah, magnet tersebut disebut sebagai magnet alam karena magnet itu ada tanpa proses pembuatan. Selain ditemukan secara alami, magnet bumi juga termasuk termasuk magnet alam. Nah, pada saat ditemukan, orang-orang magnesia menganggap bahwa batu magnet memiliki kekuatan gaib. Nah, pada zaman dahulu, orang Yunani dan orang Cina menggunakan magnet itu digunakan untuk menunjuk arah, karena magnet selalu menunjuk arah utara dan selatan jika digantungkan. Kemudian, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, magnet semakin banyak digunakan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan magnet, dibuatlah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia menggunakan besi, baja, atau bahan campuran logam lainnya. Bentuk dan ukuran magnet buatan terdiri dari berbagai macam. Ada bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus, ya. Selain itu, bentuk lain yang sering jumpai yang kita temui adalah magnet bentuk tapal kuda atau ladam. Nah, yang bentuk huruf U dan jarum. Kutub magnet pada bentuk ini terdapat pada ujung-ujung magnet. Selain ketiga bentuk tersebut juga terdapat magnet yang berbentuk lingkaran dan silinder. Nah, gambarnya anak-anak bisa dilihat pada sebelah kanan ini. Kemudian berhubungan dengan magnet, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Nah, sebagai syarat untuk mengikuti lomba, ya, lomba misalkan lomba ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ketika kalian mengikuti lomba seperti itu, kalian tentunya atau pastinya harus mengisi formulir pendaftaran lomba. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tentang formulir. Untuk contohnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Jenis formulir itu bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah contohnya formulir pendaftaran anggota, formulir pendaftaran lomba, formulir riwayat hidup, formulir kartu tabungan, dan lain sebagainya. Biasanya formulir itu diisi dengan data diri sesuai dengan identitas masing-masing orang. Nah, isian formulir itu disesuaikan dengan kebutuhan formulir tersebut. Oleh karena itu, masing-masing formulir itu tidaklah sama. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat contoh formulir pertama terlebih dahulu. Ini adalah salah satu contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Misal, nama lengkapmu di sini diisi umur, kelas, alamat, kota, kode pos, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang namanya formulir harus dibubuhkan atau diberikan nama lengkap dan tanda tangan. Seperti ini formatnya, ya. Lomba yang akan diikuti misal lomba pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, misal tentang magnet. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ini adalah contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, biasanya kalian kalau ikut kegiatan ekstrakurikuler, yaitu misal kalian harus mengisi identitas diri seperti nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa nasional atau nomor siswa,
nomor induk siswa, kemudian jenis ekstrakurikuler yang kalian ikuti, yang ingin kalian ikuti, misal pilihan 1, ekstrakurikuler bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, misalkan ekstrakurikuler taekwondo atau yang lain. Nah, setelah itu kalian beri nama lengkap dan tanda tangan. Setelah diisi semua data diri kalian, nah formulir ini diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mengurusi pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler atau bisa kalian serahkan pada guru kelas kalian. Nah, ini hanya contoh saja ya, contoh formulir. Nah, kemudian kita melanjutkan pada pembelajaran kedua, yaitu mata pelajaran SBDP dan PPKN. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Dalam ASEAN. Contohnya adalah pameran negara-negara ASEAN. Nah, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Nah, produk-produk tersebut dikemas dengan cara menarik. Nah, ketika kalian mempunyai suatu produk atau suatu barang yang ingin dijual, bagaimana kalian mengenalkan produk tersebut kepada orang lain? Nah, di sini anak-anak akan belajar tentang yang namanya reklame. Apa toh yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produk atau jasa kepada masyarakat menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tidak jarang para pedagang atau perusahaan menggunakan reklame untuk mengenalkan, menawarkan, atau mempromosikan barang-barang dagangan atau barang-barang produksi mereka kepada para konsumen atau pelanggan. Nah, tujuan dari reklame yaitu agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, beberapa contoh reklame yaitu seperti poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Secara garis besar, reklame ya itu dibedakan menjadi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Nah, apa yang dimaksud reklame komersial? Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk mempromosikan produk agar mendapatkan keuntungan. Sedangkan reklame non-komersial dibuat untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, imbauan atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan tersebut. Ya. Kemudian sekarang kalian lihat contoh reklame di bawah ini. Ini adalah contoh reklame dalam bentuk brosur. Bonus sikat gigi mini. Nah, ini mengurangi ngilu dalam 30 detik. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah contoh reklame dalam wujud selebaran. Ikuti lomba kreasi TPA. Nah, seperti ini. Ini adalah dua contoh reklame dalam bentuk brosur dan selebaran. Kemudian, setelah kalian mempelajari reklame, ya. Nah, dalam berhubungan dengan reklame atau berhubungan dengan keberagaman ekonomi, ya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas wilayahnya dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Berlimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris dan maritim karena sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan bidang pertanian
dan perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Nah, dari sini anak-anak bisa menerapkan atau mempromosikan produk-produk Indonesia melalui reklame. Tapi sebelum kalian ingin mempromosikan melalui reklame, ada beberapa contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, contoh satu yaitu pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Banyak hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani Indonesia itu seperti padi, jagung, sayur, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman ekonomi yang kedua yaitu perikanan. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia itu terdiri dari perairan. Luas wilayah perairan laut membuat Indonesia itu mempunyai potensi sumber daya alam bahari. Bahari itu laut yang sangat besar. Sehingga beberapa hasil perikanan dari alam Indonesia antara lain itu seperti rumput laut, ikan tuna, udang, teripang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu perkebunan. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, ya, Indonesia juga memiliki lahan perkebunan yang sangat luas. Nah, banyak sekali perusahaan perkebunan yang dijalankan di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Karena luasnya perkebunan di Indonesia, maka banyak pula hasil perkebunan yang dihasilkan Indonesia. Nah, diantaranya itu contohnya perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh gambar perkebunan teh. Kemudian untuk keberagaman ekonomi yang keempat yaitu peternakan. Peternakan yang ada di Indonesia sebagian masih dijalankan sebagai usaha sampingan masyarakat. Oleh karena itu, banyak peternakan yang ada di Indonesia hanya dilakukan dalam skala kecil sebagai usaha rumah tangga dan dilakukan dengan sistem yang sederhana. Namun, ada juga perusahaan yang membuat usaha peternakan besar dan memanfaatkan berbagai manfaat dari hewan ternak yang diternakan. Nah, adapun beberapa hasil peternakan Indonesia adalah sapi, kuda, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambar ilustrasi contoh peternakan hewan sapi. Biasanya diternak ketika musim Idul Adha, kemudian dijual. Kemudian untuk yang kelima yaitu pertambangan. Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebagian kekayaan alam yang ada di Indonesia itu harus ditambang terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan. Nah, pertambangan dilakukan dengan mengolah dan memanfaatkan bahan galian. Macam bahan galian adalah mineral atau barang tambang di dalam atau di permukaan bumi. Beberapa hasil pertambangan di Indonesia adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, dan sebagainya. Masih banyak sekali. Kemudian untuk keberagaman ekonomi yang terakhir, yang keenam, yaitu perindustrian. Nah, kegiatan industri secara garis besar itu dapat dibedakan menjadi industri skala besar dan industri skala kecil. Jadi ada dua ya industri. Nah, industri skala besar itu merupakan kegiatan industri yang banyak dilakukan di pabrik menggunakan mesin-mesin modern.
beberapa hasil industri skala besar di Indonesia itu seperti contohnya semen, ya, industri kendaraan, kertas, tekstil. Nah, di sini ada satu contoh gambar industri modern, industri skala besar yaitu tekstil, garment ya. Sedangkan industri skala kecil itu seringkali atau nama lainnya disebut industri rumahan atau industri rumah tangga. Hal tersebut karena kegiatan industri yang dilakukan hanya di rumah. Hasil industri rumah tangga yang ada di Indonesia antara lain itu anyaman bambu contohnya. Ya, kemudian rotan, industri batik ya, kemudian mebel dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN, kemudian tentang magnet, kemudian formulir, terus apalagi? Kita sudah belajar tentang reklame, dan yang terakhir ini kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi. Seperti itu. Jadi, sekian materi tema 5 kali ini ya, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak untuk tugasnya nanti akan Pak Beni informasikan lebih lanjut. Pak Beni minta anak-anak belajar dengan tekun, dengan giat dan sungguh-sungguh ya. Karena sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir semester Gasal. Nah, untuk itu anak-anak harus banyak membaca ya. Membaca bisa dari buku tema 5, bisa belajar melalui Google ya, dibaca, dicari sumber-sumber yang bagus, nanti Pak Beni akan kirim melalui WhatsApp group. Nah, sekian dari Pak Beni. Pesan Pak Beni selalu jaga kesehatan ya. Jangan sakit, banyak olahraga, mengonsumsi makanan yang sehat. Gitu ya. Karena kelas 6 fokus mau ujian asesmen nasional. Jadi jangan sampai sakit atau tidak masuk sekolah via daring atau tatap muka. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa japri melalui WA Pak Beni. Sekian dari Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.